pemirsa, selamat sore dan dimanapun kalian berada, selamat menonton. Kembali lagi di podcast Open Door bersama kita. Dan di sebelah sini kita punya narasumber baru, bisa perkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Bagas Wiranto. Saya yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Oke, Bang. Umur lu berapa sih, Gas? Umur gue sih 18 sekarang ya. 18 tahun. Mm-mm. Udah ulang tahun tuh. Udah Februari kemarin. Oh, Februari kemarin lu tuh. Iya, iya. Selamat ulang tahun ya. Oke, jadi sebelah sini gue udah nyiapin beberapa pertanyaan ya. Mm-mm. Nanti lu tinggal jawab-jawabin aja pertanyaannya. Tapi sebelumnya, lu udah denger isu yang baru-baru ini lagi panas gak sih? Kayaknya sih gue denger yang DPR itu bukan sih? Ya, DPR katanya naik gaji sampai berapa, 100 juta ya? Nah, betul itu. Kalau misalnya DPR naik gaji sampai 100 juta, kayak gimana gitu ya guys ya? Menurut lu deh, gimana deh? Menurut lu tuh kayak DPR tuh naik gaji sampai 100 juta tuh kayak gimana gitu loh? Adil atau enggak sih menurut lu? Atau dari pemikiran lu sendiri gitu? Yang pertama buat gue sih, gue pasti kepikiran sih. Andai aja itu duit gue bisa buat traktir teman-teman gue, Ya, terakhir bisa teman-teman lu. buat jajan. Hmm. Terus kalau dibandingin sama rakyat kecil kan angka segitu kayak gede gitu, kayak Gede. nggak masuk akal banget. Ya, gede ya. Jadi kayak ada orang yang susah-susah nyari duit sampai pagi ketemu pagi, terus mereka dengan enteng naik gaji gitu ya. Mm-mm. Kayak gimana gitu ya guys ya. Ntar dulu, ganti dulu. Ah, ini kan baru enak lagi nih. Oke, tapi sebelumnya lu udah tahu nama gue belum? Coba kenalin dulu nama lu. Oke. Oke, ini jadi narasumber kita namanya Bagas Febrianto dari kelas 11-2. Hmm. Ini nama aku Ahmad Rasikata Rizky dari kelas 11-2 juga sebagai host yang akan membantu podcast pada sore hari ini. Di belakang kamera ada siapa aja? Ya, jadi di belakang kamera ada kameramen kita dan juga ada editor kita. Oke, guys. Jadi pertanyaannya itu tuh sebenarnya tuh simpel ya. Gimana tuh? Kalau untuk menurut lo ya, apakah sudah sesuai dengan sila kelima gitu loh? Dengan sesuai sila kelima kayak DPR naik gaji sampai 100 juta tuh udah sesuai sila kelima belum sih? Kalau buat gue sih belum ya. Kalau beneran dipakai buat rakyat sih oke-oke aja. Hmm. Sesuai masalah kelima. Tapi masalahnya seringnya kita nggak tahu duitnya dipakai buat apa aja tuh. Jadi kita mikirnya kemana-mana. Jadi susah percaya buat itu sila kelima sesuai sama sila kelima atau bukan. jadi 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 di opini lo tuh maksudnya tuh kayak belum adil gitu ya? Karena kita kan nggak tahu duit kita kan ngalirnya kemana aja gitu ya. Betul. Bayar pajak kita nggak tahu duit kita ngalirnya kemana, tiba-tiba DPR kok naik gajinya sampai 100 juta gitu kan. Ya itu sih ya, kalau menurut gue sih juga nggak adil gitu ya guys ya, karena kan Mm-mm. kalau dari perspektif gue kan ada orang yang nyari duit itu dari pagi ketemu pagi gitu kan, Mm-mm. terus juga ada orang yang nyari duitnya mati-matian, Betul. upahnya kan nggak seberapa gitu ya, Heeh. dan mereka ini kan entengnya gitu loh, kayak DPR tiba-tiba naik gajinya sampai 100 juta per bulan loh ya, bukan per tahun gitu kan. Mm-mm. Tapi gue juga jujur sih guys ya, menurut lo kayak tuh kayak kita tuh harus ada apa sih, kayak harus ada laporan keuangan kah biar kita tahu tuh duit kita tuh ngalirnya kemana semuanya atau gimana? Nah, itu betul tuh. Kayak ya harus ada laporannya, harus ada laporan terbuka. Terus kayak misalnya mereka upload program apa aja tiap Hmm, tiap bulan. Transparan biar jelas duitnya ngapain aja, dipakai buat apa aja begitu. kayak gitu ya. Terus kalau menurut lu ya by data ya, ya btw lu, gue tanya dulu ya, ini sorry kalau misalnya agak sensitif dikit ya, Ya, lu tuh sebenarnya ngontrak apa punya rumah sih? gue sih masih ngontrak ya. Lu masih ngontrak ya? Per bulan berapa bayarnya? Per bulan dua kayaknya dah. 2 juta. Iya. 2 juta ya, tapi lu pernah kepikiran gak sih kayak
lu kerja tapi juga dapat tunjangan 50 juta buat rumah. Menurut lu tuh fair nggak sih? Kalau kalau buat ukuran rakyat biasa mah jelas nggak fair ya. Kenapa tuh? Soalnya kan masih banyak yang ngontrak. Terus masih mikir dua kali buat sejuta misalkan sebulan. Sebulan sejuta, sebulan 2 juta. Ya Jadi gitu ya, perbandingannya itu jauh banget. perbandingannya jauh banget gitu ya. Iya, Terus menurut gue ya sebenarnya ya, kalau misalkan tunjangan rumah 50 juta per bulan tuh kayak berlebihan gak sih? Kalau gajinya udah 100 juta per bulan aja ya gitu loh. Kayak gajinya udah 100 juta per bulan, masa iya mau dapat tunjangan rumah lagi sampai 50 juta gitu kan? Yang nah kaya makin kaya gitu kan istilahnya. kalau menurut gue sih kayaknya nggak efisien ya. Ya kayak efisien. Lebih ke pemerintah sama DPR sendiri. Rakyat mah tetap aja nggak dapet apa-apa dari situ. Ya nggak dapat manfaatnya sama sekali Lebih ya. diuntungkan DPR-nya daripada rakyat biasa. Ya yang nggak apa ya, kayak nggak dapat manfaatnya gitu loh dari Mm-mm. tunjangan itu ya. Padahal kan seharusnya kan kita rakyat juga harus merasakan kan apa manfaat dari kenaikan gaji tersebut gitu kan. Ternyata Iya. enggak gitu loh kan. Sedangkan rakyat sekarang masih banyak yang susah, masih banyak yang makan masih nyari. Terus kalau misalkan kalau misalkan nih guys ya, Mm-mm. lu misalkan jadi anggota DPR nih ya, lu tuh bakal ngelakuin apa nih? Dengan catatan tuh kayak lu jadi anggota DPR, terus gaji lu tuh naik jadi 100 juta per bulan, itu lu tuh bakal ngapain dengan gaji lu itu? Kalau gue sih simpel aja ya. Gue Gimana? bikin program yang jelas, yang kelihatan, yang efisien, yang berguna bagi Ya, masyarakat. ya. Misalnya beasiswa buat belajar, terus renovasi sekolah atau bantuan kesehatan. Jadi rakyat bisa ngerasain langsung, Ya, bukan jadi cuma janji-janji manis doang. jadi kayak untuk menyejahterakan rakyat juga ya. Betul. Ngeramen berapa menit? 8. Mesti masih punya banyak waktu nih guys. Lu bisa sharing-sharing nggak kalau misalkan lu jadi DPR tuh lu bakal ngelakuin program apa aja gitu loh. Kalau gue jadi DPR sih gue bakal ngelakuin program tuh kayak kayak ngebangun ngebangun sekolah-sekolah di apa ya, ujung-ujung pemukiman gitu yang nggak kayak kena dampak dari kota gitu. Jadi lu tuh kayak membuat daerah 3T itu jadi berkembang gitu lah ya. Betul. Oh gitu. Terus apalagi gitu loh selain itu loh yang bakal lu lakuin. Yang bakal gue lakuin lagi sih paling ya cuman ngasih tunjangan ke masyarakat yang nggak mampu, kayak misalnya pengemis kan masih banyak tuh yang Ya, susah, terus masih ngontrak, yang rumahnya masih belum jelas lah ya, masih ngontrak. kontrak juga ya. Mm-mm. Jadi lu tuh mau ngasih tunjangan biar mereka seenggaknya dapat duit, Keringanan. dapat keringanan ya Ya buat hidup betul. ya. Oke. Menurut gue sih gue juga setuju ya. Kalau Mm-mm. misalkan gue masuk ke pemerintahan ya, gue juga jujur bakal memperhatikan ke rakyat kecil ya. Mm-mm. Karena kan mereka kan susah nyari duit, tapi kitanya enak-enakan. Gue yang gak mau juga gitu loh. Gue tuh pengennya tuh jadi kayak gue tuh berusaha sengaja tuh buat menyejahterakan rakyat gue sendiri gitu loh. Mm-mm. Sengaja. Walaupun pakai duit pribadi gue, Ya itu malah lebih bagus kayak gitu. ya lebih bagus ya istilahnya Mm-mm. ya. Jadi jadi intinya jadi intinya jadi intinya DPR naik gaji 100 juta itu nggak fair ya guys ya. Betul, itu sama sekali nggak fair buat masyarakat atau rakyat biasa. Ya nggak fair ya. Terus juga kalau misalkan naik gaji sampai 100 juta sebenarnya harus memperhatikan rakyat kecil juga ya, Mm-mm. jangan cuma memperhatikan diri sendiri ya gitu ya. Mm-mm, betul. Ya jadi ya itu mungkin podcast dari Open Door kali ini dengan narasumber kita yaitu Bagas Febrianto ya guys ya. Iya, Bisa lu mau kemana guys? sih mau pulang udah. Pulang. Iya. Lu kan udah legal guys di jalan raya lo, udah punya Mau KTP, udah punya SIM gitu kan. mau pulang aja mau tidur. Mau tidur, Mm-mm. gak bonceng cewek. Enggak, Lu cewek udah berapa sih guys? satu doang itu. Kedua. Lu cuma satu.
Bohong sih kalau kata sih ya. Satu doang, satu doang. Oh, satu doang. Siapa tuh? Ada dah, Ada ya. ada. Intinya ada ya. Betul. Lu nggak mau malam mingguan? Malam minggu ini kan malam Oh Senin. iya malam Senin ya. Iya. Lu gak mau cabut gitu hari Minggu sore-sore kemana gitu ke taman? Ini aku mau ada tugas, mau ngerjain tugas dulu besok. ngerjain tugas. Soalnya Tugas ada apa tugas. Hah? Tugas apaan? Tugasnya kayak latihan upacara di rumah. Oh ya latihan upacara di Iya rumah ya. betul. Lu jadi apa? Danton? Jadi padus, gue ngelatih jadi suara padus. dulu. Berarti lu bisa nyanyi dong? Insya Allah bisa. Insya Allah. Coba lu nyanyi dulu guys. Enggak dari sini. Nyanyi dulu coba nyanyi dulu. Udah. Nggak bisa. Gak bisa. Atau lu mau lanjutin tuh? Ada tahu bulat di situ. Ya udah beli dah. Ayo udah. Udah ada gitu dah. Penutupan belum sih? Oke, itu aja. Setidaknya dari kita Ya. dari podcast Open Door yang kali ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Dan saya sebagai host pamit undur diri dengan kru saya yang di belakang kamera ada. Dan narasumber kita hari ini yaitu Bagas Febrianto. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll